Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dari kelas 1A dengan NIM 642000208. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang ini biasanya kita mencatat transaksi itu dengan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari jurnal kas keluar, jurnal kas masuk, jurnal pembelian, dan juga jurnal penjualan. Sini saya akan menjelaskan pada perusahaan Tavisport. Ini udah ada balance sheet atau neraca saldo awalnya. Pertama, ini jurnal kas keluar. Jurnal kas keluar ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas seperti membayar hutang kepada pemasok, membayar gaji pegawai, membayar pembelian tunai, ataupun membayar biaya-biaya lainnya seperti biaya promosi, biaya telepon, ataupun biaya listrik. Lalu pada akhir tahun biasanya dilakukan rekapitulasi. Ini adalah rekapitulasi dari jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya adalah jurnal kas masuk. Jurnal kas masuk ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas seperti penerimaan kas dari debitur, dari bunga sewa, ataupun dari penjualan tunai. Ini juga ada rekapitulasi dari jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, yang ketiga ini ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang secara kredit. Nah, di sini ada pembelian barang dagang dari PT Sport Indonesia yang dibayar secara kredit. Tak lupa rekapitulasinya pada akhir tahun. Selanjutnya adalah jurnal penjualan. Sama dengan jurnal pembelian, nah jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Ini contohnya, dan ini rekapitulasinya. Selanjutnya ada jurnal umum. Nah, selain jurnal khusus tadi, ada juga jurnal umum. Jurnal umum ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat pada jurnal khusus. Transaksinya itu biasanya seperti retur penjualan secara kredit dan juga retur pembelian secara kredit. Setelah mencatat transaksi di jurnal umum, tak lupa untuk memindahkannya atau merincikannya pada buku besar. Pada perusahaan dagang terdapat buku besar pembantu. Nah, di sini ada dua buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Buku besar pembantu piutang didasarkan pada jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan juga jurnal umum. Dan juga ini ada jurnal pembantu utang. Nah, jurnal pembantu utang ini didasarkan pada jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan juga jurnal umum. Lanjut pada buku besar rekening-rekening lainnya. Setelah membuat buku besar, selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Berikut adalah neraca saldo dari Tavisport yang saya buat. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang sedikit berbeda. Di sini ada penyesuaian terhadap persediaan barang dagang. Ini penyesuaian persediaan barang dagang awal dan ini penyesuaian persediaan barang dagang akhir. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya itu membuat neraca lajur. Neraca lajur itu terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Nah, laba rugi ini rekeningnya biasanya itu rekening pendapatan dan rekening biaya. Sedangkan neraca biasanya itu terdiri dari rekening aktiva dan juga pasiva.